Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang bab 36. Bab 36. Anton hanya menatap tidak percaya ke arah mobil Rolls-Royce yang melaju melewati pintu gerbang kampus lalu menghilang dengan kecepatan tinggi. Dia tetap berdiri di samping mobilnya sambil mengusap pipi yang merah bekas tamparan yang dia terima dari ayahnya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ayah? Mengapa dia tega menamparkan aku? Ini pasti ada yang tidak beres. Mengapa aku harus selalu kalah dari Jerry? Apa istimewanya dia dibanding aku? Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya Jerry ini. Lamunan Anton buyar ketika satu tangan menepuk pundaknya dari samping. Dia segera menoleh ke arah datangnya tangan itu dan melihat bahwa Zack telah berdiri di sampingnya. Zack, ternyata itu kamu. Apakah kamu sudah lama sampai di kampus? Oh ya, mana John? Kenapa dia tidak bersamamu? Tanya Anton kepada Zack yang membuat lamunannya buyar tadi. Aku sudah sampai dari tadi. Tak lama setelah kau dan ayahmu sampai. Sedangkan John ada di kantin lagi sarapan. Oh ya Anton, aku tadi melihat ayahmu menamparkanmu dengan keras. Ada apa sebenarnya antara kau dan ayahmu? Tanya Zack penasaran. Tadi dia sangat jelas melihat ayah Anton memarahinya dan kemudian melayangkan tangan ke pipi Anton. Kejadian itu membuat Zack merasa heran. Ini karena dia sangat tahu bahwa Anton sangat disayang oleh ayahnya. Jika dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin dia tidak akan mempercayainya. Anton mengusap-usap pipinya yang merah kemudian dengan ekspresi keheranan dia berkata, "Aku juga tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Awalnya semua lancar-lancar saja. Aku dan ayahku sama-sama datang dari rumah ke kampus dengan tujuan memberikan pelajaran kepada Jerry. Namun yang tidak aku duga, setelah ayahku keluar dari ruangan Pak Rektor, dia malah marah lalu menamparkanku," kata Anton menjelaskan. "Anton, apakah kau merasa ada yang aneh belakangan ini tentang sikap ayahmu?" Anton menggelengkan kepalanya. Tidak. Hanya saja dia sedikit lebih sibuk dalam 2 hari ini setelah mendapat kabar bahwa perusahaan Smith Group telah diambil alih oleh Future of Company. Tapi itu jelas bukan alasan atas perubahan sikap ayahku yang tiba-tiba menamparkanku hanya karena seorang gembel seperti Jerry. Aku rasa kau harus mencari tahu tentang Jerry terlebih dahulu," kata Zack memberi saran. "Iya. Tapi aku masih bingung harus memulai dari mana," keluh Anton. Dia jelas tidak tahu harus memulai dari mana. Apakah dia harus bertanya kepada rektor apa yang terjadi kepada ayahnya selama mereka ada di ruangan rektor? Tapi dia tidak memiliki keberanian untuk itu. Lalu dia juga berpikir untuk menanyakan langsung kepada ayahnya. Tapi dia segera menepis ide itu, karena dia tahu ayahnya pasti akan memarahinya dan itu sama saja Bun Asteris hadiri. "Zack, untuk saat ini aku masih belum tahu harus memulai dari mana terlebih dahulu. Tapi aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sakit di pipi masih bisa aku tahan. Tapi sakit di hati harus dibayar berikut dengan bunganya," kata Anton sambil mengepalkan tinjunya kuat-kuat sehingga urat-urat lengannya bersembulan. "Sudahlah Anton. Masih banyak waktu. Ayo sekarang kita pergi dulu ke kelas," ajak Zack sambil menarik tangan Anton. Anton menggeleng sambil melepaskan tangannya. "Aku sudah tidak berminat untuk mengikuti mata kuliah.
Kalian pergilah. Aku akan ke tempat hiburan dulu untuk menenangkan pikiran. Kata Anton segera masuk ke mobilnya dan mulai berlalu meninggalkan Zack yang masih berdiri dengan raut wajah kecewa. Setelah Anton menghilang bersama mobilnya dari pandangannya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan segera berlalu menuju kelas. Jerry yang baru saja tiba dari kasir segera menghampiri keempat temannya. Setelah sampai, Jerry langsung disambut oleh Daniel dengan teguran. "Lama sekali kamu, Jerry." "Maaf, aku tadi sedang menggoda gadis kantin," kata Jerry seenaknya. "Kau terlambat, Jerry. Tadi ada tontonan gratis," kata Ryan dengan senyum mengejek. "Tontonan gratis? Tontonan apa? Apa ada film baru di bioskop?" tanya Jerry sambil bercanda. Herman yang dari tadi hanya diam saja langsung berkata, "Kau tahu bahwa tadi Anton ditampar oleh ayahnya?" kata Herman menjelaskan. "Oh ya. Wow. Kenapa bisa begitu?" tanya Jerry berpura-pura terkejut. "Entahlah. Aku juga tidak tahu pangkal permasalahannya. Yang jelas Anton pagi ini mendapat tamparan dari ayahnya. Aku juga heran mengapa tiba-tiba saja ayahnya terlihat sangat marah. Padahal setahuku ayahnya sangat menyayangi Anton," kata Herman. Memang dalam hal ini, Herman lebih mengetahui daripada mereka. Jerry dan ketiga sahabatnya. Ini karena sebelum terjadi perselisihan antara Anton dan Herman, Herman bisa dikatakan sangat akrab dengan Anton dan sering keluar masuk rumah Anton dengan bebas. Ayah Anton juga sangat suka kepada Herman. Bukan karena Herman sahabat Anton, tapi ayah Herman dan Tuan Paul adalah sahabat sejak masih muda. Jerry hanya acuh tak acuh menanggapi penjelasan Herman. Baginya itu adalah urusan Anton dan ayahnya. Tapi jika dia diusik maka dia tidak akan melepaskan keluarga ini dan akan membuat mereka menjadi gelandangan di pinggir jalan. Sudah. Ayo kita ke kelas. Sebentar lagi bel akan berbunyi. Ajak Jerry kepada teman-temannya. Melihat Jerry yang sudah melangkah pergi, Daniel buru-buru mengejar dan mensejajarkan langkahnya dengan Jerry. "Daniel, sore ini aku akan pergi jalan-jalan ke Jewel Star. Apakah kau mau ikut?" tanya Jerry kepada Daniel. Dia memang sengaja memancing reaksi Daniel yang saat ini sedang dipusingkan oleh ulang tahun Rindy. Dia bahkan belum memiliki sesuatu yang harus dia berikan sebagai hadiah untuk ulang tahun Rindy. Ryan dan Rico yang mendengar ajakan Jerry segera merapat dan berkata, "Kau punya uang, Jerry?" tanya Ryan sekedar ingin tahu. Jerry hanya mengangguk ringan. "Kau mau ikut, Ryan? Dan kamu, Rico?" tanya Jerry kepada kedua sahabatnya itu. "Aku akan ikut menemanimu, Jerry," kata Ryan setuju dengan ajakan Jerry. "Bagaimana denganmu, Rico? Apakah kau akan ikut dengan kami?" tanya Jerry kepada Rico. Aku tidak bisa," kata Rico sedikit tergagap. Dalam hatinya dia sangat ingin mengikuti ketiga sahabatnya itu. Tapi dia berpikir telah berhutang dengan perusahaan pinjaman arsen dengan bunga tinggi. Tidak ada pilihan baginya selain harus mencari pekerjaan. Maka dengan halus dia menolak ajakan Jerry dan berkata, "Maksudku aku akan mencari pekerjaan setengah waktu untuk membantu meringankan beban keluargaku," kata Rico menjelaskan. Jerry hanya menatap Rico dengan rasa iba. Tapi dia tidak menunjukkannya karena, dia tahu bahwa Rico pasti tidak akan suka dikasihani. Sore itu di Jewel Star. "Jerry,
Ryan dan Daniel telah sampai di sebuah bangunan besar yang terkenal di Star Hill ini. Gedung yang memiliki 5 lantai ini adalah pusat perbelanjaan bagi kalangan elit di Star Hill. Jerry, apa kau yakin akan mengajak kita masuk ke sini? Tanya Daniel meminta kepastian dari Jerry. Bagaimanapun dia tahu bangunan gedung 5 lantai yang memiliki beberapa pintu berderet di sepanjang jalan ini adalah pusat perbelanjaan bagi kalangan elit di Star Hill. Jangankan memasuki salah satu toko di sini, bahkan untuk bermimpi ke tempat ini pun dia tidak berani. Tapi ketika dia melihat bahwa Jerry mengangguk dengan sangat serius, maka mau tak mau Daniel hanya mengikuti saja kemana Jerry akan pergi. Jerry, Ryan dan Daniel melangkah memasuki salah satu toko perhiasan di Jade Star. Seorang wanita cantik yang bertugas sebagai resepsionis berkata dengan sangat sopan. Silahkan masuk tuan-tuan ke toko kami. Dan silahkan nikmati promosi dari kami bagi setiap anggota yang memiliki kartu VIP member khusus. Di toko kami selain menjual perhiasan, juga menjual barang-barang bermerek nasional hingga internasional seperti Hermes, Dior, Gucci dan lain-lain. Di toko kami juga menyediakan pelbagai kemudahan jika tuan-tuan memiliki kartu keanggotaan Gold VIP. Kata resepsionis itu menjelaskan kepada calon pelanggan yang berkunjung. Jerry hanya tersenyum mendengar penjelasan dari resepsionis ini. Jujur saja dia belum mengerti dengan penjelasan tentang segala bentuk VIP atau apalah itu. Yang dia tahu saat ini dia memiliki uang dan ingin berbelanja. Sesederhana itu. Terima kasih Nona atas penjelasan dari Anda. Apakah kami boleh melihat-lihat terlebih dahulu? Kata Jerry dengan sopan. Wanita muda yang bertugas sebagai resepsionis itu dengan sopan mempersilahkan ketiga anak muda itu memasuki ruangan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Dalam hati dia berkata, melihat penampilan ketiga pemuda ini. Apakah dia benar-benar memiliki cukup uang untuk berbelanja di toko ini atau hanya ingin mencuci mata saja? Kata wanita itu dalam hati. Namun dia tidak berani mengungkapkannya. Selain untuk menjaga agar memberi kesan yang baik bagi para pelanggan, dia juga harus bersikap profesional terhadap semua orang. Jerry tidak terlalu memperhatikan pandangan merendahkan dari wanita resepsionis itu. Dia dengan acuh berjalan memperhatikan barang-barang yang berharga puluh ribuan yang ditata rapi di peti kaca eksklusif, hingga tanpa dia sadari telah menabrak seseorang. Setelah merasakan dirinya telah menabrak seseorang, dia langsung menurunkan pandangannya. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang ditabrak. Menyadari bahwa ada seseorang yang menabrak dirinya, orang itu langsung berbalik dan mereka sama-sama terkejut. Hei anak muda, kita bertemu lagi di sini, kata orang yang ditabrak oleh Jerry. Jerry yang juga terkejut langsung menyadari bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Tuan Ronald. Kata Jerry kaget dan langsung memberikan salam penghormatan kepada lelaki setengah baya itu. Mengapa begitu sopan? Kata Ronald mencegah Jerry untuk membungkuk memberi hormat kepadanya. Jerry hanya menurut saja dan berkata, Anda di sini juga Tuan Ronald. Kata Jerry sambil sedikit tersipu. Iya. Aku datang kemari karena ada urusan sedikit. Tapi sebentar lagi aku akan pergi. Oh ya Jerry, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanya Ronald sembari menepuk bahu Jerry. Oh itu, saya kebetulan adalah mahasiswa di Golden University ini Tuan.
Jadi ya hanya sekedar jalan-jalan dan melihat-lihat sesuatu di toko ini. Mungkin ada sesuatu yang mampu saya beli. Kata Jerry merendah. Ah, kau terlalu merendah Jerry. Oh ya? Bukankah kemarin aku berjanji kepadamu untuk mentraktir makan sesuatu andai kita bertemu lagi? Bagaimana? Apakah kau bersedia untuk menemaniku hanya sekedar minum teh? Kata Ronald menawarkan. Jerry tidak bisa menolak niat baik itu. Ini karena bukan saja Ronald berniat baik untuk mengajaknya minum bersama. Tapi juga menghargai Ronald yang dia lihat seumuran dengan ayah angkatnya. Jadi dia harus menerima ajakan Ronald. Tuan Ronald, saya sih bersedia saja memenuhi undangan dari Anda. Tapi di sini saya tidak sendiri. Saya datang ke sini bersama kedua teman saya. Kata Jerry sambil menunjuk ke arah Ryan dan Daniel yang terbengong. Ah, apa masalahnya? Jangankan hanya kalian bertiga. Satu kampus pun asalkan itu adalah sahabatmu, pasti akan aku traktir. Kata Ronald sambil tertawa. Baiklah jika memang begitu, maka saya hanya akan mengikuti Tuan Ronald saja. Kata Jerry menyetujui. Oke, sangat baik. Mari ikuti aku. Kata Ronald segera melangkah pergi diikuti oleh dua orang anak buahnya serta Jerry dan teman-temannya. Mereka tiba di sebuah restoran di sekitar kawasan gedung Jewel Star. Setelah mendapatkan meja yang bagus, Ronald segera memanggil pelayan dan mempersilahkan mereka untuk memesan apa saja makanan yang mereka inginkan. Jerry, Ryan dan Daniel sebenarnya juga ingin melahap semua makanan yang ada di restoran itu. Namun walau bagaimanapun mereka adalah anak muda yang berpendidikan dan bukan tanggung-tanggung. Mereka adalah mahasiswa dari Golden University. Siapa yang tidak kenal university sekelas Golden University di Star Hill ini? Jadi, kalau masalah menjaga image, tentu saja ketiga sahabat itu akan bermati-matian mempertahankan image mereka di hadapan Ronald. Jerry memandang ke arah kedua sahabatnya untuk meminta tanggapan kedua sahabatnya itu. Namun agak lama mereka tidak memberi respon maka, Jerry hanya mengikuti saja apa yang dipesan oleh Ronald. Jerry, aku benar-benar meminta maaf kepadamu waktu itu karena kecerobohanku membuat dirimu nyaris cedera. Kata Ronald dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Ah Tuan terlalu sungkan. Kata Jerry. Seperti yang Tuan Ronald lihat. Bukankah saya baik-baik saja? Kata Jerry lagi sambil menunjukkan bahwa dia tidak apa-apa. Ronald hanya menghela nafas lega dan berkata, Jerry, jika kau butuh sesuatu, maka jangan sungkan untuk memberitahu kepadaku. Maka aku akan membantumu sebatas yang aku mampu. Kata Ronald serius. Tuan, untuk saat ini saya masih belum membutuhkan bantuan Anda. Tapi jujur saja bahwa saya memiliki seorang sahabat yang sangat membutuhkan pekerjaan separuh waktu untuk menampung biaya hidup sehari-hari di kampus. Tapi sebelumnya saya mohon maaf jika saya akan menyusahkan Tuan. Kata Jerry sedikit malu-malu. Ah, apa yang membuatmu begitu segan kepadaku? Baiklah. Aku memiliki seorang bawahan yang mempunyai sebuah restoran di kawasan Mountain Lotus. Aku akan memberikan informasi kontaknya dan kau bisa menghubunginya. Katakan bahwa kau mendapatkan nomor ponselnya dariku. Maka dia pasti akan menerima sahabatmu itu untuk bekerja separuh waktu di restoran miliknya. Kata Ronald dengan percaya diri. Wah.
Ini sesuatu yang sangat bagus buat sahabat saya itu Tuan. Tapi kalau saya boleh tahu, apa nama restoran yang berada di Mountain Lotus itu dan siapa nama pemiliknya? Tanya Jerry ingin tahu. Wajar jika Jerry sangat penasaran. Ini tidak lain adalah seluruh gedung hotel, restoran dan mansion yang berada di Mountain Lotus adalah milik Future of Company yang dia kepalai. Maka, atas dasar rasa penasaran inilah yang membuat Jerry bertanya-tanya dalam hati siapa Ronald ini sebenarnya. Oh, maksudmu kau ingin tahu pemilik restoran itu? Baiklah. Dia adalah bawahanku sebagai manajer logistik di Hill Street. Dan atas izin dari Tuan Besar kami, maka dia memiliki izin untuk menjalankan bisnis restoran di Mountain Lotus. Namanya adalah Paul dan dia adalah pemilik restoran itu. Kata Ronald. Jerry berusaha setengah mati untuk menyembunyikan keterkejutannya. Ternyata Tuan Ronald ini adalah bawahan Tuan Barry. Dia belum mengenalku. Ini sangat baik bagiku untuk menyembunyikan identitasku di hadapan Ryan dan Daniel. Kata Jerry dalam hati. Jerry yang masih penasaran diam-diam mengeluarkan ponselnya sekaligus kartu nama yang pernah diberikan oleh Ronald kepadanya sewaktu pertemuan tak disengaja antara dirinya dan Ronald. Jerry diam-diam melihat nomor ponsel Ronald yang telah dicantumkan oleh Barry dan mencocokkan dengan nomor yang ada di kartu nama yang diberikan oleh Ronald kepadanya. Ternyata benar dugaanku bahwa Tuan Ronald ini adalah bawahan dari Tuan Barry. Jerry kembali menatap ke arah Ronald dan berkata, Tuan Ronald, terima kasih atas bantuan yang Anda berikan. Saya akan memberikan informasi kontak Tuan Paul itu kepada teman saya. Dia pasti akan sangat senang. Kata Jerry dengan ekspresi wajah dibuat segembira mungkin. Ronald hanya tersenyum dan mengangguk sedikit. Baiklah Jerry. Kita berpisah di sini. Karena aku masih memiliki pekerjaan yang lain. Jika ada sesuatu, kamu jangan sungkan menghubungiku. Apakah kamu masih menyimpan kartu nama yang aku berikan tempo hari? Tanya Ronald kepada Jerry. Masih Tuan. Saya masih menyimpannya. Kata Jerry sambil menunjukkan kartu nama eksklusif yang diberikan Ronald kepadanya beberapa hari yang lalu. Ini kartu nama pemilik restoran itu dan temanmu itu bisa menghubunginya jika dia memang berniat mencari pekerjaan. Kata Ronald memberikan kartu nama. Setelah Jerry menerima kartu tersebut, Ronald pun segera meninggalkan mereka bersama dua pengawalnya. Bersambung. Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang bab 37. Bab 37. Setelah Ronald dan kedua pengawalnya pergi meninggalkan restoran tempat mereka tadi minum, Ryan dan Daniel menatap ke arah Jerry secara bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa Jerry yang kelihatannya diam-diam begitu dan jarang bergaul bisa mengenal orang penting seperti Ronald. Wah kau hebat Jerry. Kata Ryan memuji Jerry dengan tulus dan melanjutkan. Aku tidak melihatmu terlalu suka bergaul dan pergi keluyuran. Tapi kau bisa mengenal orang kaya seperti Tuan itu tadi. Ini benar-benar di luar dugaan. Lanjut Ryan sambil berdecak kagum. Iya benar. Ceritakan kepada kami Jerry. Bagaimana kau bisa berkenalan dengan orang kaya sekelas Tuan Ronald tadi? Melihat pengawalnya saja aku sudah merinding. Kata Daniel sedikit bergidik. Aku bertemu dengan Tuan Ronald secara tidak sengaja. Waktu itu aku sedang buru-buru untuk berziarah ke makam orang tua asuhku di New Village.
Lalu Jerry menceritakan awal mula dia bertemu dengan Ronald. Bagi yang membaca dari awal hingga sampai bab ini, pasti tahu awal mula pertemuan Ronald dengan Jerry. Itu yang dinamakan keberuntungan, kata Ryan. Dia bahkan berjanji akan membantu jika kau memerlukan bantuannya. Itu sangat hebat Jerry. Setelah kuliah kita selesai, kita akan mengajukan permohonan untuk bisa magang di perusahaannya. Kata Ryan menambahkan. Jerry hanya tersenyum saja mendengar celoteh dari kedua temannya itu. Aku bahkan tidak perlu susah payah untuk mengajukan permohonan. Saat ini aku hanya bingung bagaimana harus memulai memperkenalkan diri di hadapan jajaran staf perusahaan yang diberikan kakek kepadaku. Pikir Jerry dalam hati. Apakah kalian sudah selesai? Jika sudah, mari kita kembali ke toko tadi. Aku masih ingin melihat-lihat. Kata Jerry seraya bangkit dari tempat duduknya. Kamu yakin ingin kembali ke toko yang tadi Jerry? Tanya Daniel ragu. Kenapa tidak? Ayolah. Aku punya uang dari ayahku yang menjual rumah dan tanahnya. Kalian jangan khawatir. Kata Jerry lalu berjalan keluar. Daniel dan Ryan hanya bisa saling pandang. Mengangkat bahu dan mengikuti Jerry yang sudah terlebih dahulu berjalan di depan. Tepat ketika Jerry dan teman-temannya kembali memasuki toko yang tadi sempat mereka singgahi, Ronald dan kedua orang bawahannya pun sampai di tempat parkir bawah tanah dan segera berjalan menuju ke mobilnya. Tuan, maaf jika saya diizinkan bertanya. Siapakah ketiga pemuda tadi? Kelihatannya Anda begitu akrab dengan pemuda yang menabrak Anda tadi. Tanya salah satu pengawal kepada Ronald. Oh, anak muda itu. Namanya adalah Jerry. Dia adalah mahasiswa di Golden University. Kata Ronald menjelaskan. Saya melihat bahwa Anda begitu baik kepada Jerry itu. Saya tadi sempat mengira bahwa dia adalah keponakan Anda Tuan. Mendengar ini Ronald hanya tersenyum dan menggeleng. Entahlah. Aku hanya merasa sangat akrab dengan anak itu. Aku seperti memiliki hubungan yang kuat dengannya. Kata Ronald sambil masuk ke mobil setelah pintu dibukakan oleh pengawal itu. Jerry. Apakah dia orangnya? Jika dipikir lagi, kemungkinan besar dialah orangnya. Dari usia, penampilan, dan tempat pertemuan antara Tuan Ronald dan Jerry ini adalah New Village. Berita ini harus segera aku sampaikan kepada Nyonya Besar. Biar dia sendiri yang menilai nanti. Kata pengawal itu dalam hati. Pengawal itu segera menghidupkan mesin mobil. Tak lama setelah itu mobil yang dikendarai ketiga orang itu melaju menuju jalan raya dan berbaur dengan mobil lainnya menuju Lotus Road. Di sepanjang jalan menuju Lotus Mansion, Ronald hanya berdiam diri saja. Dia menurunkan kaca mobil, mengambil rokok dan menyulutnya dengan mancis. Dia teringat pertemuannya dengan Jerry sekitar 3 hari yang lalu. Anak ini. Mengapa begitu familiar? Sepertinya dia sangat tidak asing bagiku. Tapi di mana aku pernah bertemu dengannya? Ah, lagi-lagi sial. Mengapa aku lupa meminta nomor telepon anak itu? Rutuk Ronald dalam hati. Dia juga heran. Sudah 2 kali dia bertemu dengan Jerry, 2 kali pula dia lupa meminta nomor ponsel Jerry. Ini mau tak mau membuat Ronald mengutuki dirinya sendiri dalam hati. Tuan, apakah kita akan langsung ke mansion atau Anda ingin singgah dulu ke hotel untuk menemui Presiden Barry? Tanya pengawal yang mengemudikan mobil itu. Langsung saja ke mansion.
Aku ingin beristirahat sejenak, kata Ronald singkat. Baik tuan, kata pengawal itu lagi. Tak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Ronald tiba di sebuah rumah besar berbentuk manor. Rumah besar ini dikenal di kalangan pengusaha elit sebagai Lotus Mansion. Semua yang dibutuhkan ada di sini. Mulai dari restoran mini, bar, tempat pijat, karaoke, pemandian air panas dan lain-lain tersedia di sini. Kepopularan Lotus Mansion ini bahkan mengalahkan hotel di Mountain Lotus. Namun hanya orang-orang elit saja yang boleh datang ke tempat ini. Jika Anda adalah orang biasa, setidaknya Anda harus memiliki kenalan yang bisa menjamin diri Anda untuk bisa masuk. Itu pun hanya untuk kamar kelas perunggu. Bagaimanapun berbeda dengan hotel yang berada di Bukit Teratai, siapa saja boleh menginap dan menikmati fasilitas di sana selagi Anda mampu untuk membayar. Setelah selesai dengan tugasnya mengantar Ronald ke Lotus Mansion, pengawal itu segera membawa mobil melaju dengan cepat menuju hotel di Mountain Lotus. Setelah sampai di sana dia segera menuju ke lobi dan menunjukkan kartu anggota kepada salah satu resepsionis. Melihat kartu yang ditunjukkan oleh pengawal tadi, resepsionis muda itu pun mempersilahkan pengawal itu masuk dan segera menghilang di balik lorong menuju ke salah satu kamar. Sesampainya di kamar, pengawal itu segera mengeluarkan ponselnya dan menekan beberapa nomor lalu membuat panggilan. Tidak berapa lama menunggu, akhirnya panggilan itu pun terhubung dan terdengar suara wanita di ujung telepon. Pero, kau menelponku. Apakah kau mendapatkan informasi yang aku inginkan? Tanya wanita itu di seberang telepon. Nyonya besar. Aku mendapatkan sedikit informasi. Namun aku masih ragu apakah itu adalah orang yang Anda cari atau bukan. Anda dapat menilainya setelah mendengarkannya dari saya. Sialan kau Pero. Aku menyuruhmu mencari tahu di mana anak itu berada. Dan memata-matai Ronald kalau-kalau dia akan bertemu dengan anak itu. Pekerjaan sialan apa yang kamu kerjakan sampai menyuruhku untuk menilai segala? Nyonya besar, maafkan aku. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk menuturkan kepada Anda tentang apa yang aku temukan hari ini. Kata pengawal yang ternyata bernama Pero ini. Baiklah. Lanjutkan keteranganmu. Aku mendengarkan. Begini Nyonya. Tadi aku dan Tuan Ronald bertemu dengan seorang pemuda bernama Jerry. Menurut Anda, bukankah orang yang Anda tugaskan untuk saya selidiki bernama Jerry? Jerry. Lanjutkan keteranganmu Pero, perintah wanita yang dipanggil Nyonya itu oleh Pero. Jerry ini adalah salah satu mahasiswa di Golden University. Dari usianya sama persis seperti yang Anda katakan. Usia anak itu sekitar 22 tahun. Wajahnya sangat tampan, tidak terlalu tinggi dan cenderung berperawakan sedang. Aku mendengar bahwa Tuan Ronald bertemu dengan anak itu secara tidak sengaja di New Village. Apa? New Villa? Tanya wanita di ujung telepon dengan nada terkejut. Benar Nyonya. Ketika aku tanyakan mengapa Tuan Ronald sangat baik kepada anak itu, Tuan Ronald menjawab bahwa dia juga tidak mengerti. Dia hanya merasa bahwa antara dia dan anak itu seperti telah lama saling kenal. Dan dia juga berkata bahwa wajah anak itu sangat familiar baginya. Pero, tadi kau mengatakan bahwa anak muda bernama Jerry itu menjalani pendidikan di Golden University bukan? Benar Nyonya. Pero, awasi terus anak itu.
Jangan berbuat macam-macam tanpa perintah dariku. Tugasmu hanya mengawasi. Apa kau mengerti? Saya mengerti, Nyonya. Jawab Pero dengan sungguh-sungguh. Tak berapa lama telepon pun diakhiri. Pero merasa lega karena tugas yang diberikan kepadanya oleh majikannya bisa dia jalankan dengan baik. Setelah tugas ini berhasil maka uang akan mengalir ke rekeningnya. Pero tersenyum jahat dan segera keluar dari kamar itu menuju lobi hotel. Setelah pengawal bernama Pero itu memasuki mobil, dia kembali melaju menuju Jewel Star untuk terus membuntuti Jerry dan teman-temannya. Jerry dan kedua temannya saat ini tengah asik melihat-lihat beberapa merek sepatu dan kemeja yang selalu mereka lihat di iklan TV. Ryan yang berada di samping Jerry menunjuk sepasang sepatu merek Louis Vuitton edisi terbatas di dalam peti kaca. Menyadari bahwa Ryan sepertinya tertarik dengan sepatu itu, Jerry segera bertanya. "Apa kau menyukainya, Ryan?" Ryan tidak terlalu menanggapi pertanyaan Jerry. Saat ini dia hanya fokus melihat sepatu idamannya itu sambil menelan ludah. "Jika kau suka beli saja," kata Jerry ringan. "Gila. Andai aku bekerja separuh waktu sampai setengah tahun pun tidak bakalan cukup untuk membayar harga sepatu itu," kata Ryan. Daniel yang ada di samping kanan Jerry segera mengulurkan tangannya memegang kening Jerry. "Kau baik-baik saja, Jerry. Kalau demam, mari kita pulang saja," kata Daniel khawatir dengan omong kosong yang keluar dari bibir Jerry barusan. "Kenapa? Apa kau kira aku tidak mampu membelikan sepatu ini untuk kalian?" tanya Jerry serius. "Hahaha. Sialan. Di sini bukan tempat bercanda, Jerry." "Siapa yang bercanda, Ryan? Aku serius. Jika kau menyukainya, tunggulah," kata Jerry seraya memanggil seorang gadis pramuniaga yang bertugas melayani pelanggan. "Nona, bisakah Anda menurunkan sepasang sepatu dari kotak kaca itu?" kata Jerry sambil menunjuk ke arah sepasang sepatu Louis Vuitton di depannya. Gadis pramuniaga itu segera menghampiri Jerry dan berkata, "Maaf Tuan. Semua barang yang ada di kotak kaca ini adalah edisi khusus. Jika Anda ingin membelinya maka toko kami akan memberikan diskon sebesar 20%. Harga sepatu ini adalah $10.000 dan Tuan hanya perlu membayar $8.000 saja jika Anda memiliki kartu keanggotaan VIP Universal Jewel Star." Jerry merasa pusing dengan penjelasan yang diberikan oleh gadis itu. Dia hanya menatap ke arah Daniel. "Jerry, sebelum kita dipermalukan, ayo kita kembali saja ke asrama," ajak Daniel. Dia yang terkejut mendengar harga yang sangat tinggi itu. Dia mendadak merasa haus walau tadi mereka baru saja minum bersama Ronald. "Jerry, kau kenapa begitu berani meminta gadis itu mengeluarkan sepatu itu? Jika rusak maka selesailah kita di sini," kata Ryan menambahkan. Jerry tidak menggubris kekhawatiran kedua sahabatnya itu. Dia hanya menatap ke arah gadis itu dan dengan malu-malu bertanya, "Nona, sejujurnya saya baru kali ini datang ke toko Anda ini. Dan saya tidak terlalu memahami apa yang Anda jelaskan barusan. Apakah hanya butuh kartu keanggotaan saja yang membeli sepatu ini? Saya memiliki uang. Namun saya tidak menyangka bahwa uang saja sepertinya tidak berlaku di toko ini." Gadis pramuniaga itu sedikit terbungkuk menahan tawa atas kepolosan Jerry ini. Namun dengan tetap profesional dia tetap menjelaskan, "Tuan,
Kartu keanggotaan VIP universal adalah bentuk dari kepedulian kami terhadap pelanggan. Dengan memegang kartu keanggotaan ini, Anda bisa menikmati segala kelebihan dan fasilitas yang tersedia. Seperti diskon, memiliki kesempatan mengikuti undian berhadiah yang diadakan oleh seluruh deretan toko di Jewel Star, memiliki hak istimewa untuk membooking barang edisi khusus tanpa takut didahului oleh pelanggan yang hanya memiliki kartu VIP biasa dan banyak lagi. Kata gadis itu menjelaskan secara panjang lebar. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan kartu keanggotaan VIP universal Jewel Star yang Anda maksudkan itu, Nona? Tanya Jerry ingin tahu. Syarat yang utama adalah Anda harus menjadi pelanggan di Jewel Star tidak kurang dari 5 tahun dan Anda juga harus menghabiskan setidaknya 1 juta dalam tempo 5 tahun itu. Tapi tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan jenis kartu keanggotaan ini. Anda setidaknya harus memiliki kartu kredit Black Gold atau Black Card American Express. Kata gadis itu menjelaskan. Mengapa begitu susah hanya untuk membeli sepasang sepatu saja? Kata Jerry dengan wajah tidak senang. Tuan, Anda bisa memilih merek sepatu yang sama di toko kami ini. Tapi tidak untuk yang berada di dalam kotak kaca ini. Kata gadis itu sambil tersenyum. Tunggu sebentar, Nona. Aku akan menelepon seseorang. Kata Jerry sambil mengeluarkan ponselnya. Silahkan Tuan, kata gadis itu dengan sikap hormat lalu dia melangkah pergi meninggalkan Jerry dan kawan-kawan untuk melayani pelanggan yang lain. Jerry, siapa yang akan kamu hubungi? Sudahlah, ayo kita kembali saja ke asrama. Ajak Daniel yang kini mendadak merasa mulas di perutnya. Tenanglah dulu Daniel, aku akan membelikan sepatu itu untuk Ryan. Kata Jerry dengan sikap pantang menyerah. Ryan bagaimanapun hanya mampu menarik nafas saja. Di dalam hatinya sungguh sangat gelisah melihat Jerry yang begitu keras kepala. Saat ini Jerry sedang membuka kunci ponselnya dan segera menghubungi Barry. Setelah panggilan terhubung, Barry di seberang sana berkata, "Tuan muda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Kata Barry dengan hormat. "Tuan Barry, saya meminta bantuan Anda untuk datang ke pusat perbelanjaan elit di Jewel Star. Saya ingin membeli sesuatu. Tapi barang yang saya inginkan adalah edisi khusus dan tidak dapat dibeli jika tidak memiliki kartu keanggotaan VIP universal Jewel Star." Kata Jerry menjelaskan. "Baik Tuan muda. Saya akan segera ke sana dan mengurus semua yang Anda butuhkan." Kata Barry sambil menutup telepon. 10 menit berselang tepat di depan pusat perbelanjaan Jewel Star telah parkir sekitar 5 atau 6 mobil Rolls-Royce. Dari dalam keluar beberapa orang berpakaian hitam dengan kacamata hitam dan di telinga masing-masing memakai headphone. Salah seorang dari mereka segera membukakan pintu mobil untuk Barry. Melihat kedatangan Barry, para staf Jewel Star segera berbaris dan membungkuk hormat. Tak lama kemudian seorang wanita setengah baya yang masih kelihatan cantik tergesa-gesa berlari menuju pintu dan berkata, "Tuan Presiden, silahkan. Apakah ada sesuatu yang mendadak sehingga Anda menyempatkan diri datang secara langsung ke Jewel Star ini?" Tanya wanita itu. Wanita ini bernama Olive. Dia adalah manajer umum di Jewel Star ini. Barry hanya tersenyum. Tidak berkata satu patah kata pun dan langsung memasuki toko tersebut.
Sejenak dia memandang ke sekeliling dan dia sedikit terkejut melihat 3 pemuda yang berdiri seperti orang bodoh di depan kotak kaca di mana sepasang sepatu Louis Vuitton ditempatkan. Saat ini Jerry juga memandang ke arahnya ketika dia agak terheran melihat para pegawai yang bekerja di toko itu seperti dikejar hantu menyambut kedatangannya. Melihat Tuan Barry menghampirinya dan ingin membungkuk, Jerry buru-buru menyambutnya dan segera memeluk Tuan Barry sambil berkata, "Jangan berikan aku perlakuan seperti itu di depan kedua sahabatku ini. Bersikaplah yang wajar," bisik Jerry ke telinga Barry. "Ah Tuan Barry, Anda di sini. Sungguh saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Maafkan saya," kata Jerry bersandiwara. Dia lalu memanggil Ryan dan Daniel. "Perkenalkan, ini adalah Tuan Barry. Ini adalah orang kaya yang aku ceritakan kepada kalian waktu itu." Ryan dan Daniel tersenyum malu-malu sambil menjabat tangan Tuan Barry. Adegan ini kontan saja membuat semua staf yang ada di situ terheran-heran. Mereka tidak menyangka anak muda yang terlihat seperti biasa-biasa saja bisa sangat akrab dengan Presiden Barry. Ini juga sangat mengherankan bagi gadis yang tadi sempat memberi penjelasan kepada Jerry. Bagaimana tidak, Barry adalah presiden di seluruh perusahaan Future of Company. Dan Jewel Star ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang bernaung di bawah nama Fox semenjak perusahaan itu mengambil alih seluruh aset milik perusahaan Smith Group. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 36. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 38. Pewaris yang hilang bab 38. Bab 38. Saat ini gadis yang melayani Jerry tadi sedikit merasa lega. Bagaimana tidak, untung saja dia masih mempertahankan sikap profesional ketika menghadapi keluguan dan kepolosan Jerry. Jujur saja tadi dia sangat memandang sebelah mata ke arah Jerry. Ini karena Jerry sangat terlihat biasa-biasa saja. Dari caranya berbicara, dari pakaian yang dia kenakan dan dari tindak tanduknya sama sekali tidak mencerminkan sebagai anak orang kaya yang biasanya arogan dan sombong. Tapi siapa sangka bahwa pemuda seperti Jerry ini bisa seenaknya memeluk orang dengan jabatan yang tinggi seperti Barry. Hal ini membuat gadis ini menarik nafas lega. "Jerry, apakah tuan ini yang anaknya telah kamu selamatkan?" tanya Daniel penasaran. Jerry yang sedang menatap ke arah Barry hanya mengulum senyum dan mengangguk. "Benar Daniel. Tuan inilah orang kaya yang aku ceritakan kepadamu 2 hari yang lalu," kata Jerry sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Barry. Barry juga sedikit memaksakan tersenyum kemudian berkata, aku sungguh sangat berterima kasih padamu Nak Jerry. Jika bukan karena Nak Jerry ini, entah apa yang akan terjadi kepada anakku itu," kata Tuan Barry berusaha bersandiwara dengan sebaik mungkin. Dalam hatinya dia tidak habis pikir mengapa Jerry tidak berterus terang saja bahwa dia adalah tuan yang memiliki seluruh pusat perbelanjaan di Jewel Star ini. Jerry hanya tersenyum sumbing melihat sikap kaku yang ditunjukkan Barry kepada 2 sahabatnya itu. Untuk mencairkan suasana, Barry lalu berkata kepada salah satu staf yang ada di tempat itu. "Alin, kau temani dulu kedua sahabat anak muda ini untuk memilih sesuatu yang mereka inginkan. Dan aku akan membayar semua tagihan mereka," kata Barry dengan tersenyum sambil menatap ke arah Ryan dan Daniel.
Ryan dan Daniel merasa seperti bermimpi saja dan dia segera menatap ke arah Jerry seakan tidak percaya. Kalian pergilah memilih-milih apa saja yang kalian inginkan. Aku akan menemani tuan ini dulu dan aku akan menunggu kalian di sini nanti setelah aku selesai dengan tuan ini. Kata Jerry kepada kedua sahabatnya itu. Ryan dan Daniel tidak percaya dengan yang mereka dengar. Bagaimana Jerry ini bisa begitu berkuasa? Dia hanya menelepon sekali dan masalah bisa menjadi selesai semudah membalikkan telapak tangan. Untuk beberapa saat, Ryan dan Daniel seperti berada di alam dongeng. Namun dia tidak bisa melamun terlalu lama karena gadis staf bernama Alin yang ditugaskan oleh Tuan Barry untuk menemani mereka memilih sesuatu yang mereka inginkan telah mempersilahkannya untuk segera melihat-lihat di sekitar toko yang memiliki 5 lantai itu. Silahkan Tuan. Kata Alin mempersilahkan Daniel dan Ryan untuk segera berlalu dari tempat itu. Sepatu itu. Kata Ryan agak gugup. Jerry, aku hanya ingin sepatu itu. Sepatu ini akan menjadi milikmu Ryan. Jangan khawatir. Sekarang pergilah memilih baju atau celana yang kau suka. Ambil beberapa pasang untukmu dan kalian jangan lupakan Rico. Kata Jerry tersenyum lalu mempersilahkan Tuan Barry untuk berjalan di depan. Ryan sangat bersemangat ketika salah seorang dari staf yang berbaris tadi menurunkan kotak kaca berisi sepatu itu dan mengeluarkannya untuk dibungkus. Daniel, kau lihat betapa berpengaruhnya Jerry ini. Sekali dia berbicara, sepatu itu langsung diturunkan. Kata Ryan dengan rasa kekaguman. Ah, itu kan karena Tuan kaya. Coba kalau dia tidak ada, mana mungkin Jerry mampu membelikan sepatu itu untukmu. Kata Daniel mencibir. Namun jauh di dasar hatinya dia sangat bersyukur atas nasib baik yang dimiliki Jerry. Betapa tidak, Jerry yang dulu sangat miskin, menderita, dihina, dibuli oleh Anton dan teman-temannya. Bahkan untuk makan saja Jerry harus menahan selera dan hanya bisa makan nasi goreng di kantin kampus. Itu pun bukan sering dia bisa makan seperti itu. Namun kini Jerry seperti diselimuti oleh Dewi Keberuntungan, dan yang paling membuat dia mengagumi Jerry adalah, dia tidak lupa kepada sahabatnya. Ada rasa haru di dalam hati Daniel. Dan dia sangat bersyukur memiliki 3 orang sahabat yang sangat setia dalam suka dan duka. Daniel, cepatlah. Apa yang kau lamunkan? Kata Ryan menarik tangan Daniel agar cepat melangkah. Daniel tersedak dari lamunannya dan segera mengikuti tarikan tangan Ryan. Di ruang kerja manajer saat ini Tuan Barry mempersilahkan Jerry untuk duduk di kursi itu. Sedangkan dia hanya berdiri di samping Jerry. Pemandangan seperti ini membuat manajer Olive dan beberapa staf yang ada di ruangan itu menjadi terheran-heran. Tuan Presiden, ini, kata manajer Olive dengan ekspresi wajah keheranan. Yang lain juga mulai berbisik antara satu dengan yang lainnya. Siapa anak muda itu? Mengapa dia duduk di kursi milik manajer? Dan Tuan Barry kelihatannya sangat menghormatinya. Tanya salah seorang dari mereka. Entahlah. Kita tunggu saja apa yang akan dikatakan oleh Tuan Barry. Kata salah seorang lainnya. Ruangan kerja manajer Olive saat ini tiba-tiba menjadi hening. Tidak ada yang berani membuka suara. Mereka kini sama-sama menunggu apa yang akan disampaikan oleh Tuan Barry. Setelah agak lama menunggu, akhirnya Tuan Barry pun berkata, "Manajer Olive dan kalian semua para staf yang ada di sini.
Mungkin kalian sedang bertanya-tanya dalam hati siapa pemuda yang sedang duduk di kursi manajer Olive ini. Perlu kalian ketahui bahwa bukan rahasia lagi bahwa perusahaan Smith Group telah sepenuhnya diambil alih oleh Future of Company. Dan pemuda yang duduk di kursi manajer Olive ini adalah pemilik tunggal perusahaan tersebut. Bagaikan mendengar suara petir di siang bolong. Mereka semua yang ada di situ terkejut dan tidak percaya akan apa yang mereka dengar barusan. Jika itu tidak keluar dari bibir Tuan Barry sendiri selaku Presiden Fogg, maka 1000 kali mereka tidak akan mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan penampilan seperti Jerry ini adalah pemilik perusahaan terbesar di Star Hill ini? Sungguh tidak masuk akal. Ini karena bukan saja tampang Jerry yang tidak meyakinkan, tapi juga dari penampilan dan cara serta sikapnya yang seperti bersahaja membuat orang akan beranggapan bahwa dia hanyalah seorang mahasiswa yang ingin mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tambahan agar tidak terlalu membebankan orang tua. Namun, mau tidak mau mereka hanya bisa percaya. Ini karena orang yang berkata barusan adalah Tuan Barry. Tuan Barry. Apakah benar apa yang Anda katakan bahwa pemuda ini adalah pemilik tunggal Future of Company? Kata manajer Olive tergagap. Mengapa? Apakah kau tidak mempercayai aku sebagai presiden perusahaan? Jika kau tidak percaya apa yang baru saja aku katakan, maka kepada siapa lagi Anda akan percaya? Tanya Tuan Barry sambil menatap tajam ke arah wanita setengah baya itu. Bukan begitu maksud saya Tuan. Maafkan saya. Saya terlalu terkejut dan tidak dapat menyembunyikannya. Kata manajer Olive dengan ekspresi menyesal. Sudahlah. Kata Jerry membuka suara. Dia lalu berdiri dan berjalan ke tengah. Jerry dengan sikap ramah menatap lembut ke arah semua yang hadir di tempat itu dan berkata, tapi kali ini ada ketegasan dalam nada bicaranya. Wajar jika kalian merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Barry barusan. Saya juga maklum dan ini juga di luar dugaan saya bahwa Tuan Barry akan membuka identitas saya kepada kalian semua. Satu hal yang harus kalian ingat dengan baik-baik. Siapapun yang hadir di tempat ini saat ini harus bisa menutup mulut dengan sangat rapat. Jika kalian bisa berjanji akan merahasiakan identitas saya, maka saya akan dengan senang hati mempekerjakan kalian dengan jabatan tetap saat kalian masih menjadi staf di Smith Group. Tapi jika ada di antara kalian yang membuka identitas dan membuat para pesaing bisnis mengetahui siapa diri saya yang sebenarnya, maka saya tidak akan ragu memecat kalian semuanya dan akan membuat kalian jatuh miskin. Apa kalian semua mengerti dan bisa berjanji kepadaku? Tanya Jerry dengan wajah mendadak berubah tegas. Perubahan pada wajah Jerry ini membuat mereka merinding melihatnya. Bagaimanapun ini tidak sama dengan wajah yang mereka lihat tadi. Wajah yang ramah dan penuh senyum tiba-tiba berubah menjadi wajah yang sangat tegas dan sangat mengintimidasi. Mereka saling pandang dengan pikiran masing-masing dan tanpa dikomandoi mereka segera berkata dengan serentak. Kami mengerti dan kami berjanji Tuan. Mendengar pengakuan dari mereka membuat Jerry kembali ke wajah aslinya. Wajah yang tampan, lemah lembut dan penuh dengan senyuman. Perubahan yang terjadi begitu saja kembali membuat mereka saling pandang. Ini tidak terkecuali juga berlaku bagi Tuan Barry. Dia mau tak mau berpikir dalam hati. Tuan muda ini.
Mengapa dia bisa dengan mudah menguasai ekspresi wajahnya? Aku tadi sempat terkejut melihat wajah bengis yang menakutkan ini dan kini aku juga dikejutkan dengan wajah lemah lembut ini. Ini benar-benar tidak biasa. Dapat dibayangkan ketika dia marah, pasti tidak akan ada yang bisa membendungnya. Fikir Barry dalam hati. Tuan Barry. Saya mempercayakan semua urusan di Vogue kepada Anda untuk menjalankan segala rencana dan pekerjaan yang telah diatur ketika perusahaan ini masih milik Smith Group. Dan saya percaya kepada kemampuan Anda untuk melaksanakannya. Walau bagaimanapun untuk saat ini saya belum siap untuk muncul di depan publik. Jadi, saya rasa tidak ada gunanya lagi saya berlama-lama di ruangan ini. Dan Anda manajer Olive, kerjakan pekerjaan Anda dengan sebaik mungkin dan jaga rasa rahasia yang Anda ketahui tentang diri saya. Jika ada apa-apa, Anda bisa menghubungi Presiden Barry dan ikuti instruksi darinya. Apakah Anda mengerti? Tanya Jerry dengan tegas. Saya mengerti Tuan. Kata manajer Olive sambil menundukkan kepalanya. Barry juga melakukan tindakan yang sama dengan Olive. Sedangkan yang lain hanya bisa tunduk tanpa sepatah kata pun. Tuan Barry, mari kita keluar. Ajak Jerry. Barry segera setuju dan buru-buru membukakan pintu untuk Jerry. Yang lain segera membuat barisan dan membungkuk ketika Jerry berjalan di depan mereka. Manajer Olive buru-buru mengikuti Jerry dan Tuan Barry dari belakang. Ketika Jerry sampai di lantai bawah, dia tidak menemukan di mana kedua sahabatnya itu. Dia celingak-celinguk seperti ayah kehilangan anak mencari Daniel dan Ryan. Kelakuan Jerry ini mau tak mau membuat Barry dan Olive tersenyum geli dalam hati. Sama sekali tidak ada kesan seperti bos besar dalam dirinya saat seperti di dalam ruangan kerja manajer tadi. Anak ini benar-benar berbeda dengan anak orang kaya lainnya. Kata manajer Olive kepada Tuan Barry. Iya. Dia seperti bunglon yang bisa berubah-ubah sesuka hatinya. Aku telah salah karena sempat meragukannya. Bagaimanapun dia telah membuka mataku hari ini tentang dirinya. Aku bisa mengatakan bahwa siapa saja yang meragukan dan memandang sebelah mata kehadirannya di dunia bisnis ini, berarti mereka sedang menggali lubang kubur bagi mereka sendiri. Kata Tuan Barry bergumam. Manajer Olive juga mengaminkan perkataan Tuan Barry barusan. Aku akan menunggu terobosan apa yang bisa dia lakukan di dunia bisnis nanti. Apakah dia bisa seperti ayahnya yang begitu mendominasi dan sangat berpengaruh di kalangan elit bisnis ketika masa hidupnya? Tanya Tuan Barry dalam hatinya. Lamunan Tuan Barry seketika buyar saat mendengar suara Jerry berteriak memanggil Ryan dan Daniel. Suara yang keras itu mengejutkan pengunjung lainnya dan mereka segera berkata dengan ekspresi marah. Anak muda, apa yang kamu teriakkan? Apa kau pikir di sini adalah pasar ikan sehingga kamu bisa berteriak sesukamu? Kata pengunjung itu dengan kesal. Jerry buru-buru menutup mulutnya. Dia hanya membungkuk berulang kali sebagai tanda meminta maaf dan segera menghampiri Danny dan Ryan. Hei, apakah kalian sudah selesai memilih? Tanya Jerry kepada kedua sahabatnya itu. Sudah. Dan ini, kata Daniel sambil menunjukkan setumpuk baju dan asteris pelukannya. Jerry hanya tertawa melihat Daniel dan Ryan seperti orang yang baru diusir dari asrama. Daniel, coba lihat itu,
kata Jerry sambil menunjuk ke arah sepatu dalam kotak kaca. Daniel segera mengikuti arah telunjuk tangan Jerry dan berkata, "Wah, itu adalah sepatu Drex Air Jordan OVO. Harga sepatu itu bisa membeli 10 pasang sepatu Louis Vuitton yang kita lihat tadi," kata Daniel. "Apa kau menyukainya?" tanya Jerry. "Suka sih suka. Tapi itu terlalu mahal. Andai aku memakainya juga percuma. Orang pasti akan mengatakan bahwa aku tidak tahu malu karena memakai barang tiruan," kata Daniel sambil tertawa. "Kalau kau suka, katakan saja. Aku akan menyuruh mereka menurunkan sepatu itu," kata Jerry serius. "Kau ini benar-benar seperti penjajah, Jerry. Lama-lama tuan itu bisa bangkrut karena ulahmu ini," kata Daniel dengan kesal. Jerry hanya tertawa saja dan dia kini melirik ke arah Alin. "Alin, berikan kepada temanku ini Louis Vuitton seperti itu dengan warna berbeda. Aku ingin memberikannya kepada sahabatku yang tidak bisa ikut bersama kami," kata Jerry. Alin hanya mengangguk dan menuruti keinginan Jerry. Dia tidak berani lagi berpikiran yang bukan-bukan terhadap Jerry karena sudah melihat sendiri bahwa dia sangat akrab dengan Presiden Barry. Setelah semuanya selesai, maka Jerry dan kedua temannya itu menunggu sesaat untuk memberikan kesempatan kepada Alin mengemas barang belanjaan mereka. Setelah semuanya beres, Alin lalu menyerahkan barang-barang belanjaan mereka kepada Daniel dan Ryan. Ryan sangat bersemangat menerima barang-barang itu terlebih lagi dengan sepasang sepatu idamannya. "Terima kasih Nona Alin." "Terima kasih Tuan," kata Ryan dan Daniel secara berbarengan. "Tuan Barry. Terima kasih atas kebaikan Anda," kata Jerry sambil membungkuk hormat. "Ah, Anda terlalu sungkan Jerry. Ini bukan apa-apa bagi saya. Asalkan kau senang, maka semua akan senang," kata Tuan Barry tersenyum. "Baiklah Tuan Barry. Kalau begitu kami pamit dulu untuk kembali ke asrama. Dan untuk Anda Book Manager Olive, Anda bisa mempertimbangkan untuk menaikkan jabatan Alin sebagai manajemen hubungan pelanggan," kata Jerry sambil tertawa. "Ah, itu bisa diatur," kata manajer Olive dengan hormat. Alin yang mendengarkan ini dapat merasakan jantungnya mendadak bergemuruh. Ini adalah jabatan yang tinggi dan dia tidak pernah berpikir untuk menduduki jabatan itu. "Sudah, ayo kita pulang," kata Jerry sambil menarik tangan kedua sahabatnya itu. "Jerry, mengapa kau tidak membeli barang?" tanya Ryan dengan heran. "Ah, kapan-kapan saja. Yang penting kalian dulu. Bukankah Daniel akan menghadiri acara ulang tahun Rindy? Dia bisa lebih duluan bergaya karena dia memang orang yang norak," kata Jerry menggoda Daniel. Daniel hanya mencibir dan mereka tertawa terbahak-bahak tanpa mereka sadari seseorang berpakaian hitam dari tadi terus memperhatikan mereka. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang HILANG bab 37. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 39. 39. Bab 39. Bicara tentang ulang tahun Rindy, bagaimana dengan hadiah yang ingin kau berikan kepadanya di acara nanti Daniel? Tanya Jerry. Dia baru sadar kalau dia telah berjanji akan membantu Daniel untuk mendapatkan gelang yang dia inginkan. Daniel hanya menggelengkan kepalanya dengan lesu. "Sudahlah Jerry. Benar kata Ryan bahwa aku harus lebih realistis.
Aku juga tahu bahwa Herman juga sangat menyukai Rindy. Bukankah dia dan kita telah menjalin persahabatan? Herman anak orang yang berada. Rindy pasti lebih terjamin bersamanya. Kata Daniel sadar diri. Sejujurnya hatinya saat ini sakit jika harus mundur sebelum berjuang. Namun di sisi lain dia harus bisa merelakan wanita yang dia cintai bisa bahagia walaupun tidak bersamanya. Andai saat ini Herman masih menjadi musuh bagi mereka berempat, sudah pasti Daniel akan bersaing dengannya sampai tetes darah penghabisan. Namun sekarang ceritanya sudah berbeda. Jerry hanya mengangkat bahu saja mendengar Daniel yang seperti patah semangat. Lalu, apa rencanamu Daniel? Apakah kamu sudah memiliki sesuatu atau kita melihat-lihat lagi di sekitar Jewel Star ini? Tanya Jerry kepada Daniel. Namun sebelum Daniel menjawab, tiba-tiba Ryan berbisik ke telinga Jerry. Jerry, apakah kau tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti kita sejak kita keluar dari toko tadi? Mana? Tanya Jerry. Di belakang kita di samping tiang sebelah kiri. Jangan lihat Jerry. Cegah Ryan sambil menarik lengan sahabatnya itu untuk segera menyingkir dan masuk ke sebuah kafe. Aku kenal orang itu Jerry. Dia adalah salah satu dari kedua pengawal Tuan Ronald yang mentraktir kita minum. Kata Ryan dengan wajah serius. Apa maksud mereka membuntuti kita Jerry? Tanya Daniel agak penasaran. Mana aku tahu. Kata Jerry singkat. Jerry, sebaiknya ayo kita kembali saja ke asrama. Ajak Ryan dengan ekspresi wajah sedikit ketakutan. Begini saja Daniel, berikan nomor rekeningmu. Aku akan mentransfer uang ke rekeningmu dan kalian kembali dulu ke asrama. Kau bisa memilih hadiah untuk hari ulang tahun Rindy nanti di online shop. Kata Jerry sambil mengeluarkan ponselnya. Kau akan kemana Jerry? Tanya Daniel tidak mengerti. Sudah Daniel. Cepatlah. Aku tidak punya banyak waktu. Sekarang berikan aku nomor rekeningmu. Setelah itu kalian kembali dulu ke asrama dan aku akan menyusul 1 jam kemudian. Kata Jerry sedikit memaksa. Daniel hanya pasrah saja dan memberikan nomor rekeningnya. Mendapat nomor rekening Daniel, Jerry segera mentransfer uang ke nomor tersebut. Dan tak lama setelah itu ponsel Daniel berbunyi karena menerima pesan teks yang mengatakan bahwa seseorang telah mentransfer uang ke rekeningnya. Kalian kembali duluan ke asrama. Jangan bertanya apa-apa lagi. Aku pergi dulu. Kata Jerry bergegas pergi tanpa memberi kesempatan kepada kedua sahabatnya itu bertanya lebih lanjut. Ketika Jerry telah berlalu pergi, Ryan dan Daniel segera keluar dari kafe. Begitu sampai di luar mereka langsung menghentikan taksi yang kebetulan lewat di depan mereka. Tanpa menunda-nunda lagi taksi itu segera melaju menuju Golden University. Kriting, kriting. Suara telepon berdering itu mengejutkan seorang wanita setengah baya yang sedang duduk sambil menonton siaran televisi. Dia yang sedang duduk bersama seorang pemuda yang cukup tampan tapi cacat itu segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melirik ke arah layar. Saat ini di layar ponsel tertera nama Pero sebagai pemanggil. Wanita setengah baya itu segera menjawab panggilan sambil berlalu keluar ruang utama tempat tinggal mereka. Pero, apa lagi informasi yang kamu dapatkan? Tanya wanita setengah baya itu. Nyonya,
Pemuda bernama Jerry itu kemungkinan besar adalah Tuan Muda William yang sedang Anda cari. Dari mana kau bisa memastikan bahwa dia adalah Jerry putra dari kakak suamiku? Tanya wanita setengah baya itu meminta penjelasan. Tadi setelah aku mengantar Ronald kembali ke mansion, aku berinisiatif untuk kembali ke Jade Star dan membuntuti mereka sepanjang sore ini. Aku mendapatkan keyakinan setelah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang telah kau saksikan, Pero? Cepatlah katakan. Jangan bertele-tele. Begini Nyonya, aku menyaksikan bahwa Jerry ini telah menelepon Tuan Bari layaknya seperti atasan kepada bawahan. Tak lama berselang Tuan Bari pun datang menemui Jerry ini di gedung Jewel Star. Dari sikap hormat yang ditunjukkan oleh Bari kepadanya dan juga manajer Olive, maka aku memastikan bahwa Jerry ini pasti ada hubungannya dengan Tuan Smith atau jangan-jangan malah Jerry ini adalah pemilik Future of Company yang menjadi perbincangan hangat di kalangan dunia bisnis saat ini. Kata Pero menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Jerry, dari awal memang aku telah menduga bahwa anak ini adalah orang yang aku cari. Ditambah lagi dengan beberapa fakta yang tidak mungkin hanya secara kebetulan saja. Bagaimana mungkin dia bisa begitu akrab dengan Ronald dan mampu memberi perintah kepada Tuan Bari? Peralihan perusahaan Tuan Smith juga tidak akan dengan semudah itu dilakukan jika tidak ada hal-hal yang tersembunyi di baliknya. Aku tahu bagaimana dulu Tuan Smith bersaing secara ketat dengan keluarga Patrick dan keluarga Walker untuk menguasai seluruh proyek pembangunan di kawasan Star Hill. Aku sangat yakin bahwa anak ini adalah anak Elena dan Wilson. Kata wanita setengah baya itu dalam hati. Pero, untuk saat ini kau harus lebih berhati-hati dengan tindak tandukmu. Jangan terlalu menimbulkan kecurigaan. Walau bagaimanapun informasi yang kau dapat ini sangat berguna bagiku dan juga Robin. Segeralah kembali ke sisi Ronald dan tunggu perintah selanjutnya dariku. Kata wanita setengah baya itu. Baik Nyonya. Saya akan segera kembali ke Mountain Lotus. Jika ada apa-apa yang Anda butuhkan untuk saya lakukan, saya akan menunggu perintah dari Anda. Kata Pero dengan nada bicara menjilat. Tak lama setelah itu panggilan itu diakhiri. Sebelum pergi, Pero masih sempat melihat Ryan dan Daniel menaiki taksi. Tapi dia heran kemana perginya Jerry. Ah biarlah. Yang penting aku telah menyelesaikan tugasku sekarang ini dengan sangat baik. Untuk hal-hal lain, itu bukan urusanku. Katanya dalam hati kemudian melangkah pergi menuju ke mobilnya. Beberapa lama sebelum Pero melakukan panggilan telepon, Jerry yang merasa ada yang aneh segera memasuki toko tempat mereka tadi berbelanja. Dia dengan tergesa-gesa menuju ke ruangan manajer. Manajer Olive saat ini sangat kaget melihat Jerry yang tiba-tiba datang memasuki ruangan kerjanya. Wah, celaka. Apakah ada yang salah? Mengapa bos besar datang lagi? Apakah ada staf di sini yang telah menyinggung perasaannya? Fikir manajer Olive dalam hati. Melihat Jerry sedang berjalan menuju meja kerjanya, manajer Olive segera berdiri dan bertanya dengan hormat. Tuan besar, mengapa Anda kembali lagi ke sini? Apakah telah terjadi kesalahan yang membuat Anda tidak puas? Tanya manajer Olive dengan gugup. Manajer Olive. Bisakah Anda menunjukkan rekaman CCTV beberapa jam yang lalu kepadaku? Bisa Tuan. Mari saya antar Anda ke ruangan kepala keamanan di toko ini.
kata manajer Olive buru-buru. Dia tidak ingin bertanya ini dan itu. Baginya yang penting adalah menuruti keinginan Jerry. Silahkan Anda mengantar saya ke ruangan kepala keamanan, kata Jerry. Silahkan Tuan. Sesampainya di ruangan kerja kepala keamanan, manajer Olive langsung memerintahkan kepala petugas keamanan itu untuk memutar CCTV beberapa jam yang lalu. Saat itu Jerry memang melihat di rekaman video bahwa ada seorang lelaki setengah baya sedang membuntinya dan kedua sahabatnya dengan gerak-gerik mencurigakan. Berhenti di situ Pak, pinta Jerry kepada petugas yang memutar ulang rekaman CCTV itu. Jerry dan Olive saat ini melihat dengan jelas wajah seorang lelaki setengah baya yang dia kenal. Bukankah ini adalah pengawal bernama Pero yang tadi datang ke sini bersama Tuan Ronald? Kata manajer Olive terkejut. Dia tidak dapat mengerti mengapa pengawal Tuan Ronald datang ke toko mereka secara sembunyi-sembunyi seperti maling. Manajer Olive, apakah Anda mengenal orang itu? Tanya Jerry meminta penjelasan. Manajer Olive mengangguk dan berkata, namanya adalah Pero. Dia adalah salah seorang pengawal kepercayaan Tuan Ronald dan mereka sering datang ke sini Tuan. Kata manajer itu kepada Jerry. Manajer Olive, atur seseorang untuk menyalin hasil rekaman itu dan kirimkan kepada Tuan Barry. Aku akan menelepon Tuan Barry sekarang juga. Kata Jerry sambil mengeluarkan ponselnya. Halo Tuan Muda, apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Tuan Barry dengan hormat di seberang telepon. Tuan Barry, apakah Anda telah mengirim orang-orang yang berada di bawah Ronald untuk mengikutiku sebagai pengawal bayangan? Tidak Tuan Muda. Sama sekali tidak. Mengapa Anda menanyakan ini Tuan? Tanya Tuan Barry dengan ekspresi heran. Tuan Barry, aku menyadari bahwa ada seseorang mengikuti dan memata-mataiku dari tempat tersembunyi. Saat ini aku sedang melihat rekaman CCTV bersama dengan manajer Olive. Dan lelaki yang ada dalam rekaman CCTV ini menurut manajer Olive bernama Pero. Dia adalah salah satu dari anak buah Ronald. Kata Jerry menjelaskan. Maksud Anda Tuan Muda, apakah Ronald yang telah mengirim orang itu untuk melindungi Anda secara diam-diam? Tanya Tuan Barry. Tidak mungkin. Ini karena Ronald sama sekali belum mengetahui tentang identitasku. Maka dari itu aku segera bertanya kepada Anda, hanya sekedar untuk memastikan saja. Kata Jerry menjelaskan. Tuan Barry, aku telah menyuruh seseorang mengirim rekaman CCTV dan Anda bisa melihatnya sendiri. Dan jangan lupa untuk mengingatkan Ronald bahwa di dalam anggota yang dia ketuai telah disusupkan mata-mata untuk mencari tahu identitasku. Bukan rahasia lagi jika para elit bisnis merasa sangat penasaran dan ingin tahu siapa pemilik Vogue yang mereka anggap misterius itu. Kata Jerry. Baginya, mungkin ada yang tidak beres telah terjadi dalam kelompok anak buah Ronald. Apakah itu dari keluarga Patrick atau keluarga lainnya? Dia belum bisa memastikan dan akan menyerahkan kepada Tuan Barry untuk menyelidikinya secara langsung. Tadi Tuan Muda mengatakan bahwa manajer Olive menyebut nama orang itu adalah Pero. Aku akan segera menghubungi Ronald sekarang. Kata Barry dengan nada terburu-buru. Tuan Barry, seseorang telah saya tugaskan untuk mengirim salinan video CCTV itu ke WhatsApp milik Anda. Dan Anda bisa meneruskannya kepada Ronald. Ingat,
Pastikan orang ini ditangkap dan jangan biarkan dia menghubungi siapapun. Baik Tuan Muda. Saya akan segera mengaturnya, kata Tuan Barry memberi jaminan. Jerry segera menutup panggilan. Sebelum pergi, dia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada manajer Olive dan Bapak Kepala Pengawas Keamanan. Mereka berdua hanya tersenyum senang dengan sikap ramah Jerry. Jerry buru-buru pergi meninggalkan ruangan pengawas itu dan segera mencari taksi untuk kembali ke asrama. Namun sebelum dia menemukan taksi, seorang wanita telah menegurnya dari belakang. "Tuan pelanggan, apakah Anda ingin pulang ke rumah?" tanya suara wanita itu dengan ramah. Jerry yang mengenal suara ini segera memutar kepala untuk menoleh ke arah suara itu. "Alin," tegur Jerry sambil tersenyum. "Namaku Jerry bukan Tuan pelanggan. Kau bisa memanggilku dengan nama itu," pinta Jerry yang tidak nyaman dengan panggilan Tuan pelanggan dari Alin. Alin tersipu malu-malu dengan teguran itu. Walau bagaimanapun dia baru kali ini bertemu dengan Jerry. Kesan di awal pertemuan mereka sangat membekas di hati Alin. Ini karena Jerry menurutnya adalah pemuda yang sedikit misterius. Dia tidak menyangka dari awal bahwa seorang pemuda yang kelihatan biasa saja mampu membuat Presiden Barry harus memberikan belanjaan gratis untuk Jerry. Dan yang lebih membuat dia tidak percaya adalah, Jerry dengan acuh tak acuh merekomendasikan dirinya kepada Tuan Barry dan manajer Olive sebagai manajemen hubungan pelanggan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa baginya? Sebenarnya wajar kalau Alin tidak tahu apa-apa tentang Jerry. Ini karena waktu pertemuan yang berlangsung antara Jerry, Tuan Barry dan para staf yang lainnya, saat itu Alin tidak berada di sana. Jadi, dia yang saat itu sedang sibuk melayani Daniel dan Ryan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pertemuan itu. Terlebih lagi Jerry telah memberikan peringatan keras kepada mereka bahwa mereka tidak boleh mengungkap identitas dirinya. Atas dasar pemikiran inilah membuat Alin merasa bahwa Jerry terlalu berlebihan dan juga tidak tahu siapa namanya. Dia hanya dapat memanggil Jerry sesuai dengan panggilan waktu pertama kali bertemu yaitu Tuan Pelanggan. "Heh, Nona Alin. Apa yang sedang Anda pikirkan? Apakah Anda baik-baik saja?" tanya Jerry yang merasa heran melihat Alin seperti sedang melamunkan sesuatu. "Ah, tidak tuh. Maksud saya Jerry. Saya baik-baik saja. Terima kasih telah memperhatikan," kata Alin tergagap dengan teguran Jerry tadi. "Oh ya Jerry, kemana kedua sahabatmu yang tadi bersamamu?" "Oh maksudmu Daniel dan Ryan. Mereka telah kembali ke asrama," kata Jerry. "Lalu kamu, mengapa masih di sini sendirian? Apakah kamu masih ingin menikmati suasana sore di sini?" "Ah, tidak juga. Aku justru sedang menunggu taksi," jawab Jerry sambil memberikan senyuman manis. "Aku akan pulang ke rumah karena waktu jam kerjaku telah usai." "Oh ya? Aku juga akan melewati Golden University, jadi, bagaimana jika aku memberikan tumpangan kepadamu?" kata Alin menawarkan tumpangan untuk Jerry. Jerry hanya tersipu malu-malu. Dia sedang berpikir keras apakah akan menerima tawaran itu atau menolaknya. Sejujurnya dia tidak terbiasa dekat dengan seorang wanita. Apalagi wanita yang sangat cantik seperti Alin. Tapi untuk menolak tawaran itu, Jerry benar-benar tidak memiliki alasan yang bagus. "Bagaimana Jerry? Ayolah. Jangan menolak,"
Setidaknya kan kita bisa menjadi sahabat setelah ini. Kata Alin dengan senyum yang membuat hati Jerry seperti terbang. Baiklah. Jika kamu tidak merasa direpotkan. Kata Jerry sekenanya saja. Alin tersenyum senang karena Jerry menerima tawarannya. Lalu mereka berdua berjalan beriringan menuju di mana mobil Alin diparkir. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 38. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 40. Bab 40. Keriting. 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 Suara panggilan itu memekakkan telinga. Tidak jauh dari ponsel itu tampak seorang lelaki setengah baya sedang tertidur lelap. Terdengar dengkuran halus menandakan bahwa lelaki ini sedang dalam keadaan lelah dan sangat lelap. Keriting. Keriting. Suara panggilan di telepon itu kembali terdengar membuat lelaki setengah baya yang sedang tertidur lelap itu terbangun. Dia yang masih belum 100% menguasai kesadarannya meraba-raba ke sana kemari untuk menemukan ponselnya. Setelah ujung tangannya menyentuh ujung ponsel, dia segera meraih dan dengan sedikit menyipitkan mata, dia melirik ke layar ponsel. Lelaki itu terkejut melihat nama pemanggil yang tertera di layar ponsel. Tuan Barry, gumamnya. Lelaki setengah baya itu buru-buru mengusap layar jawab dan menggelinjang bangkit dari pembaringannya setelah mendapat teguran dari si penelpon. Ronald, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa lama sekali menjawab panggilanku? Tanya satu suara di seberang sana. Presiden Barry. Maafkan aku. Aku terlalu lelah dan ketiduran. Apakah ada sesuatu yang sangat penting sehingga Anda begitu tergesa-gesa? Tanya Ronald sambil memijit-mijit alisnya yang sedikit sakit. Ronald, di mana orang bawahanmu yang bernama Pero itu saat ini? Tanya Tuan Barry. Pero. Dia berada di Mountain Hotel saat ini Tuan. Ada apa Anda bertanya tentang Pero ini Tuan Barry? Tanya Ronald dengan heran. Ronald, apa kau yakin bahwa anak buahmu itu berada di Mountain Hotel saat ini? Sebagai atasan, bagaimana caramu memilih anak buah? Apakah kau merekrut anak buah seperti membeli kucing dalam karung? Bentak Tuan Barry yang membuat Ronald merasa kaget. Bentakan ini spontan membuat sisa-sisa kantuk Ronald seketika hilang. Apa maksud Anda Tuan? Apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh Pero ini? Tanya Ronald dengan mengernyitkan keningnya. Ronald, aku beritahukan kepadamu bahwa Pero ini adalah mata-mata yang telah dikirim seseorang untuk mencari kebenaran tentang Tuan muda kita. Dan saat ini aku tidak tahu entah sudah berapa banyak informasi yang telah dia kumpulkan. Tuan muda kita. Maksud Presiden. Tuan muda yang mana? Ronald, apakah otakmu telah buntu dimakan usia? Kau pikir ada berapa tuan muda yang kita miliki? Hardik Tuan Barry yang mulai hilang kesabarannya. Kita hanya memiliki satu tuan muda dan itu adalah Jerry. Nah, Pero ini adalah orang yang dikirim oleh salah satu dari keluarga yang pernah bermusuhan dengan mendiang Tuan Wilson. Kata Tuan Barry lagi, menjelaskan. Lalu apa yang telah dilakukan oleh Pero ini Tuan? Tanya Ronald masih sedikit kebingungan. Tuan muda kita telah menyadari bahwa dirinya telah diikuti oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi di sebuah toko di Jewel Star. Setelah dia menyadari akan hal ini,
dia lalu meminta manajer Olive untuk memutar rekaman CCTV dan memang telah menemukan bahwa Pero memang telah membuntutinya selama dia berada di toko itu. Pero ini juga telah melihat bahwa aku dan Tuan Muda telah bertemu. Ini sangat berbahaya jika dia benar-benar mendapatkan informasi tentang Tuan Muda, maka keselamatannya akan terancam. Saat ini Tuan Barry dengan sabar menjelaskan semuanya kepada Ronald. Apakah hari ini Tuan Muda kita berkunjung ke Jewel Star Tuan? Tanya Ronald. Benar. Dari rekaman CCTV itu aku bahkan melihat Anda bertemu dan sangat akrab dengan Tuan Muda. Anda bahkan mentraktirnya minum di restoran bersama dua sahabatnya. Kata Tuan Barry. Ronald melompat dari tempat duduknya begitu mendengar pernyataan dari Tuan Barry. Hah? Apa? Oh Tuhan! Apakah Jerry? Ah sialan! Mengapa aku begitu bodoh? Aku telah mencarinya berkeliling Star Hill dan New Village. Tak taunya aku bahkan telah bertemu dengannya jauh sebelum Syam dan anak buahnya menemukan keberadaan Tuan Muda. Sialan. Betapa bodohnya aku ini. Pantas saja aku merasa sangat dekat dan sangat familiar dengan wajahnya. Bukankah dia sangat mirip dengan Tuan Wilson? Kata Ronald seperti terbangun dari mimpi panjang. Sudah Ronald. Kita tidak memiliki banyak waktu. Aku akan segera mengirim rekaman CCTV itu kepadamu dan kau harus segera menangkap Pero ini. Usahakan untuk mengorek keterangan dari lelaki sialan ini. Perintah Tuan Barry dengan sangat geram. Baik Tuan. Aku akan mengatur persiapan. Bagaimanapun aku sendiri yang akan memberi pelajaran kepada pengkhianat ini. Kata Ronald sambil mengepalkan tinjunya. Segera lakukan. Ikat pengkhianat ini dan bawa dia kepadaku. Kita akan mengorek daging dari mulut buaya. Kata Tuan Barry dengan suara bergetar menahan kemarahan. Baik Tuan. Saya akan melakukannya. Ronald saat ini benar-benar merasa sangat marah di dalam hatinya. Dia dengan geram berulang kali mengepalkan tinju. Baginya masalah ini bukan hanya menyangkut tentang keselamatan majikannya saja. Akan tetapi ini menyangkut harga dirinya juga. Bagaimana tidak, dia yang bisa dianggap sebagai salah satu bawahan generasi kedua yang sejak remaja setelah ayahnya bekerja di keluarga Smith, merasa telah ditipu secara mentah-mentah oleh seseorang bernama Pero. Pantas saja dia begitu banyak bertanya hari ini tentang Jerry. Ternyata ada sesuatu yang dia cari. Bodohnya aku yang tidak peka dalam hal ini. Untungnya belum terlambat dan kau Pero, aku akan menyiksamu sehingga kau akan merasa menyesal pernah terlahir ke dunia ini. Kata Ronald dalam hati. Saat ini tangannya masih mengepalkan tinju dan tanpa sadar dia menghantam meja di depannya hingga retak di beberapa bagian. Menyadari tidak ada gunanya melampiaskan kemarahan di kamar ini, maka Ronald segera keluar tanpa mencuci muka terlebih dahulu. Dia tidak peduli saat ini. Baginya sekarang adalah secepatnya menemukan keberadaan Pero. Ketika dia berjalan keluar, dua melihat beberapa anak buahnya dan salah satu pengawal yang bersama dengan dirinya dan Pero waktu di Jewel Star tadi. Austin, siapkan anak buahmu. Dan kita pergi mencari keberadaan Pero sekarang. Kata Ronald memerintahkan Austin. Austin yang mendapat perintah segera menyuruh bawahannya memanggil beberapa anak buahnya. Setelah lebih dari 6 orang berkumpul di tempat itu, Ronald segera memerintahkan mereka untuk mencari keberadaan Pero. Tuan Ronald, ada apa dengan Pero?
Apakah dia melakukan kesalahan sehingga Anda begitu bersungguh-sungguh ingin menemukan keberadaannya? Tante Austin merasa heran. Wajar jika dia merasa heran. Ini karena Ronald yang selalu tenang tidak pernah bersikap seperti ini. Ronald saat ini menatap tajam ke arah Austin. Dia lalu menceritakan semuanya dan segera menunjukkan video hasil dari rekaman CCTV yang dikirim Tuan Barry kepadanya. Setelah mengetahui duduk persoalannya, Austin pun seperti terkena demam. Dia merasakan kemarahan yang begitu besar. Ini bukan karena tuan mudanya saja. Tetapi lebih dari itu dia merasa bahwa selama ini telah bergaul dengan musang berbulu ayam. Tuan, kendalikan emosi Anda. Berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Ini karena kita tidak tahu di antara keenam orang ini entah siapa lagi di antara mereka sebagai pengkhianat. Bayangkan jika mereka memberi peringatan kepada Pero tentang Anda yang ingin menghukumnya. Pero bisa saja lari dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Austin membujuk Ronald agar tidak terbakar oleh amarahnya. Ronald menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Benar katamu Austin. Kalau begitu aku akan masuk dulu. Nanti apabila Pero telah kembali, segera bawa dia menemui aku. Perintah Ronald kepada Austin dan dia segera berlalu untuk masuk kembali ke mansion. Sekitar 15 menit berselang, tiba-tiba di kejauhan terlihat sebuah mobil berwarna hitam melaju menuruni Bukit Lotus. Mobil itu terus melaju dengan kecepatan tinggi dan berbelok ke kiri memasuki kawasan halaman luar di Lotus Mansion. Setelah mobil itu berhenti di tempat parkir, seorang lelaki sedikit lebih muda dari Ronald keluar dengan terburu-buru. Pero, dari mana saja kamu? Cepatlah temui Tuan Ronald. Dari tadi dia mencarimu. Kata saru suara dari depan pintu mansion. Oh, Austin. Apakah kau mengetahui mengapa Tuan Ronald mencariku? Tanya Pero dengan pemasaran. Aku tidak tahu. Kau boleh menemuinya untuk bertanya secara langsung. Kata Austin sambil mengangkat bahu. Baginya saat ini yang terpenting adalah Pero segera menyingkir dari hadapannya. Jika Pero masih berlama-lama lagi di sini maka dia khawatir tidak dapat lagi mengontrol emosinya. Baiklah Austin. Aku akan segera menemui Tuan Ronald. Kata Pero lalu beranjak pergi ke dalam di mana Ronald sedang menunggunya. Begitu Pero telah memasuki mansion, Austin yang sejak tadi menahan geram segera mengatur posisi anak buahnya. Dan dia sendiri segera menyusul Pero dari belakang. Ronald yang saat ini berada di sebuah kamar sedang mondar-mandir dan menyumpah di dalam hati. Mengapa lama sekali Pero ini kembali? Apakah dia telah melarikan diri setelah mendapatkan informasi yang dia cari? Jika sudah begini maka akan sangat sulit bagiku untuk menangkap dan memberikan pelajaran kepadanya. Kata Ronald dalam hati. Dari tadi Ronald benar-benar gelisah menahan kesabarannya untuk tidak keluar mencari di mana keberadaan Pero. Namun begitu dia akan duduk, pintu kamar pun diketuk dari luar. Tok, 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 masuk. Tuan Ronald. Apakah Anda mencari saya? Kata satu suara begitu seseorang telah memasuki kamar tempat Ronald berada. Pero, dari mana saja kau sepanjang sore ini? Tanya Ronald dengan pandangan tajam. Saya sore ini hanya berada di Mountain Hotel untuk beristirahat Tuan. Apa kau yakin tidak sedang berbohong kepadaku Pero? Apa?
Apa maksud Tuan dengan mengatakan aku berbohong? Masih belum terlambat, Pero. Jujurlah dan aku akan melepaskanmu. Asal, beritahu aku siapa yang mengirimmu kemari. Celaka. Apakah Ronald sudah mengetahui siapa aku sebenarnya? Tidak. Aku harus bisa meyakinkannya bahwa aku bukan mata-mata yang dikirim oleh siapapun. Bisa berantakan kalau ketahuan sebelum rencana ini sukses dijalankan. Setidaknya aku harus bisa meyakinkan Ronald. Dengan begitu barulah aku bisa terus berada di sisinya dan memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa sebenarnya Jerry itu. Kata Pero dalam hati. Rencana licik apa yang sedang kau pikirkan, Pero? Sudahlah. Jangan bikin kesabaranku habis. Kau masih memiliki kesempatan 5 menit untuk mengakui kesalahan. Dengan ini aku paling hanya mengurungmu dalam tahanan. Aku tidak memikirkan rencana apapun, Tuan. Tuan, aku benar-benar tidak mengerti apa maksud dari tuduhan tak berdasar Anda terhadap saya. Oh ya, apakah kau yakin tidak melakukan apa-apa? Lalu aku menuduhmu secara tidak berdasar. Apakah kau seyakin itu? Tanya Ronald dengan gigi bergeretak. Benar, Tuan. Bukankah selama ini aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam pekerjaanku? Aku selalu berada di sisimu kemanapun Anda pergi. Wah, begitu ya. Jadi ini apa, Pero? Bisakah Anda menjelaskan rekaman video ini? Kata Ronald sambil menyerahkan ponselnya kepada Pero. Pero menerima ponsel yang diberikan Ronald kepadanya. Dia dengan penasaran menatap ke layar ponsel. Setelah itu, perlahan namun pasti, terlihat perubahan pada wajah Pero. Saat ini ekspresi wajah Pero benar-benar sangat jelek. Dengan bibir bergetar dan wajah pucat dia membatin. Abislah aku kali ini. Ini sudah berakhir. Ini pasti sudah berakhir. Bagaimana, Pero? Apakah kau masih menyangkal dan mengatakan bahwa aku telah menuduhmu secara tidak berdasar? Saat ini Pero benar-benar menggigil ketakutan. Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Apalagi alasan yang bisa dia berikan. Semuanya telah jelas dan secara gamblang terekam dalam video berdurasi cukup panjang itu. Dalam video tersebut jelas terlihat potongan-potongan adegan saat dia mengendarai mobil di area parkir bawah tanah. Menaiki lift dan membuntuti Jerry bersama kedua temannya secara sembunyi-sembunyi. Di akhiran dari video itu terlihat dia sedang menelepon seseorang dan setelah itu dia masuk ke lift lagi menuju tempat parkir dan pergi meninggalkan kawasan Jewel Star. Aku selalu memaafkan musuh yang secara jantan bersaing denganku. Namun aku tidak bisa memberikan maaf kepada orang yang memperdayaiku dengan berpura-pura setia lalu menikamku dari belakang. Kata Ronald. Selesai berkata begitu, Ronald yang dari tadi berusaha meredam kemarahannya langsung mengirim sebuah tendangan tepat ke arah perut Pero membuat Pero seketika terbungkuk menerima tendangan keras itu. Ronald adalah lelaki dengan bentuk tubuh yang tegap. Dapat dibayangkan ketika dia memberikan tendangan, itu pasti sangat tidak enak. Sebelum Pero dapat menyadari apa yang terjadi, dia kembali merasakan satu upercut telah hinggap dengan manis di bawah dagunya membuat Pero terdongak dengan beberapa gigi jatuh ke lantai. Mendengar suara jeritan Pero, Austin yang berada di luar segera memasuki ruangan di mana Ronald dan Pero berada. Saat ini Austin melihat mulut Pero penuh dengan darah khas segar dan beberapa di antaranya memercik di lantai.
Austin, ambil ponselnya dan periksa siapa yang telah dihubungi oleh pengkhianat ini. Perintah Ronald kepada Austin. Austin segera menggeledah saku pakaian Pero dan menemukan ponselnya. Namun terlihat raut wajah kecewa dan dia hanya memandang ke arah Pero. Kau cukup pintar, Pero. Aku akui kau cukup pintar dan bernyali besar berani memasuki kandang harimau dan menjadi pengkhianat di sini. Mungkin kau telah mengantisipasi bahwa kedokmu akan terbongkar. Makanya kau telah menghapus seluruh data dalam ponselmu. Kata Austin dengan senyum sinis. Mendengar perkataan yang keluar dari bibir Austin, membuat Ronald menjadi sangat marah. Dia segera memerintahkan kepada Austin untuk menyeret Pero ke hadapannya. Tarik pengkhianat itu kemari. Baik Tuan, kata Austin menurut perintah. Setelah Austin menyeret Pero untuk berlutut di hadapannya, Ronald kemudian memerintahkan agar tangan Pero dibuka dan diletakkan di atas meja. Aku memberimu makan dari tanganku. Memberimu minum dari tanganku. Namun setelah lapar dan dahagamu hilang, kau menggigit tangan yang telah menolongmu. Maafkan aku yang tidak terbiasa menerima pengkhianatan dengan lapang dada. Kata Ronald sambil meraba sesuatu di pinggangnya. Selesai Ronald berbicara, tiba-tiba saja Pero menjerit kesakitan dengan dar asterisk H tergenang di atas meja. Ketika Austin memperhatikan, dia melihat bahwa Ronald telah menikam tangan Pero yang terkembang di atas meja dengan sebuah pisau belati. Ronald dengan geram memutar-mutar gagang pisau itu sehingga membuat Pero menjerit sampai terkengeng di celana. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 39. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 41.